Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Welki Bahan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Atap FAU, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Saya merasa bahwa sebelum saya mengikuti kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak, hal yang saya lakukan adalah pembelajaran yang saya lakukan selalu berpusat pada guru. Padahal semestinya pembelajaran harus berpusat pada siswa. Saya juga lebih fokus melakukan penilaian pengetahuan dan mengabaikan penilaian sikap dan keterampilan. Selama melakukan pembelajaran, saya juga kurang mementingkan karakter siswa dan cenderung mengejar target kurikulum, sehingga mengabaikan pemahaman dan daya serap daripada murid. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, khususnya pada modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan belum sejalan dengan pemikiran dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikut pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan proses menuntun murid secara holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan pengajaran adalah proses mentransfer ilmu atau manfaat kepada murid sesuai dengan kodrat yang melekat padanya. Sehingga pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Saya juga menyadari bahwa pendidikan bukan sekedar mengajar, namun lebih daripada itu untuk menuntun, mendampingi, dan mengantar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu saya selalu berupaya untuk adaptif dan merubah metode pembelajaran agar berpusat pada murid serta kreatif dalam merancang proses pembelajaran sehingga dapat menyenangkan murid. Praktik baik yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 antara lain saya lakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap perencanaan adalah tahap di mana saya berkolaborasi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan teman sejawat untuk mempersiapkan rencana pembelajaran. Tahapan kedua adalah tahapan pelaksanaan. Seperti biasanya, saya memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa, setelah itu mengecek kehadiran, dan menyampaikan beberapa persepsi dan motivasi. Setelah itu juga saya berupaya mengondisikan kelas dan berusaha menarik perhatian murid agar fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada murid untuk berdiskusi, berkolaborasi dalam menjawab lembar kerja yang saya sediakan. Hal ini bertujuan untuk melatih kerjasama, gotong royong, dan juga menghargai perbedaan pendapat antara sesama peserta didik. Setelah itu juga saya memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hal ini juga dapat melatih keberanian untuk berbicara dan juga menyatakan pendapat. Setelah semuanya memberikan tanggapan, saya memandu murid untuk menyimpulkan pembelajaran, kemudian menutupnya dengan doa. Dalam kegiatan pembelajaran juga sering kita diperhadapkan pada kejenuhan atau kebosanan. Sehingga jika para peserta didik atau murid mulai jenuh, mulai bosan, perlu kita melakukan refreshing agar murid kembali menjadi segar dan memusatkan perhatian agar dapat menyimak dan memahami materi pelajaran dengan baik.
Tahapan evaluasi. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya bersama rekan guru kembali melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Kami menemukan beberapa hal yang menjadi catatan, antara lain bahwa masih terdapat murid yang belum aktif dan cenderung untuk menunggu dari temannya. Yang kedua, ada juga murid yang malu berbicara kecuali dibujuk. Yang ketiga, bahwa ada juga murid yang masih belum lancar dalam membaca. Hal-hal ini yang menjadi landasan agar yang perlu saya kembangkan ke depan, antara lain menggerakkan budaya literasi di sekolah, memperbaiki metode pembelajaran saya agar lebih menyenangkan, dan terus kreatif dan berinovasi dalam menyusun rencana pembelajaran agar lebih kontekstual sehingga mudah dipahami. Berikut juga ada beberapa testimoni yang akan disampaikan oleh rekan sejawat dan juga siswa. Mari kita simak. Salam, perkenalkan nama saya Elizabeth Tepangnasi. Saya rekan sejawat dari Pak Welki Bahan, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Welki. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Welki sungguh sangat luar biasa, yaitu kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam proses pembelajaran, Pak Welki sering mengajak siswa untuk berdiskusi. Dalam proses berdiskusi ada kebebasan anak-anak untuk menyampaikan pendapat dan beliau selalu memberikan game di saat akhir pembelajaran sehingga membuat siswa lebih semangat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semangat. Salam. Perkenalkan, nama saya Erwin Taswif. Saya siswa kelas 9A SMP Negeri 1 Bepau, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kegiatan pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Welki Bahan sangat menarik dan membuat saya semangat untuk terus belajar. Terima kasih dan semangat untuk Pak Welki Bahan. Perkenalkan, nama saya Erwin Taswif. Saya siswa. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.